Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu tentang besaran dan pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Yang kedua, peserta didik dapat mengukur panjang dengan penggaris. Yang ketiga, peserta didik dapat mengukur diameter pipa dengan jangka sorong. Yang keempat, peserta didik dapat mengukur ketebalan plat dengan mikrometer skrup. Yang kelima, peserta didik dapat menggunakan stopwatch. Dan yang keenam, peserta didik dapat mengkonversi satuan suhu antara Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Konsep yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu yang pertama satuan baku dan tidak baku, dua pengukuran besaran pokok dan besaran turunan dengan alat ukur, tiga konversi satuan suhu. Apakah satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur selalu tetap untuk setiap orang yang mengukur. Contohnya meter, kilogram, liter, meter per second, meter kuadrat, dan lainnya. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang sering digunakan sehari-hari dan hasil pengukurannya tidak tetap. Contohnya jengkal, tongkat, langkah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan anak-anak ke materi yang kedua yaitu pengukuran besaran pokok dan besaran turunan dengan alat ukur. Yang pertama, pengukuran panjang dengan alat ukur penggaris atau meteran. Garis mempunyai batas ukur terkecil atau yang disebut ketelitian, yaitu besarnya 1 mm. Perhatikan gambar pensil yang akan diukur dengan penggaris, di mana pensil berada di antara angka 2 dan angka 6. Maka berapa panjang pensil? Panjang pensil sama dengan 4 cm. Nilainya sebesar 4 dan satuannya adalah sentimeter. Pengukuran panjang yang kedua adalah dengan jangka sorong, yaitu alat untuk mengukur diameter pipa, baik bagian dalam atau bagian luar, dan ketelitiannya 0,1 mm. Bagian jangka sorong ada rahang tetap atas, rahang tetap bawah, rahang sorong atas, rahang sorong bawah, tombol pengunci, skala nonius, skala utama, dan tongkat ukur kedalaman. Sekarang kita akan mengukur sebuah benda yang berwarna merah dengan menggunakan jangka sorong. Nah, bagaimana cara membacanya? Dilihat skala utama terlebih dahulu, yaitu batasannya antara 0 yang atas sampai jari telunjuk pertama menunjukkan nilai 1,1 cm. Kemudian lihat skala nonius yang ada di bawah, yaitu ukurannya dari angka 0 sampai jari telunjuk yang kedua menunjukkan nilai 6,5 mm. Nilai noniusnya kita bagi dengan 100, jadi sama dengan 0,065 cm. Nilai akhirnya skala utama ditambah skala nonius sama dengan 1,1 ditambah 0,065 sama dengan 1,165 cm. Sekarang kita lanjut ke mikrometer skrup, yaitu alat untuk mengukur plat yang tipis. Ketinggian mikrometer skrup adalah 0,01 atau 1/100 mm. Pun bagian-bagian dari mikrometer yaitu ada penjepit, ada pengunci, kemudian ada skala utama, skala nonius, dan pemutar. Perhatikan gambar mikrometer skrup. Bagaimana cara membacanya? Pertama, skala utama ditunjukkan tanda panah pada skala datar menunjukkan nilai 4 mm. Yang kedua, skala nonius ditunjukkan tanda panah pada skala tegak menunjukkan nilai 34.
Ketelitian mikrometer 1/100 mm, jadi 34 dibagi 100 sama dengan 0,34 mm. Di nilai ukurannya skala utama 4 ditambah skala nonius 0,34 sama dengan 4,34 mm. Selanjutnya, mengukur massa benda dengan menggunakan neraca. Benda diletakkan di sebelah kiri dan 3 bandul ada di sebelah kanan dengan ukuran 200 gram, 1 kg, dan 20 gram. Benda sama dengan 1 kg ditambah 200 gram ditambah 20 gram. Sama dengan 1 kilonya menjadi 1000 gram ditambah 200 tambah 20, 220 gram. Jadi hasilnya 1220 gram. Kalau dirubah ke kilogram menjadi 1 kilogram ditambah 0,22 kilogram. Sama dengan 1,22 kilogram. Selanjutnya kita mengukur waktu dengan stopwatch. Bacanya, pada lingkaran yang kecil di tengah lingkaran besar, jarum menunjukkan angka 4 menit. Lingkaran yang besar, jarum menunjukkan angka 14,4 second. Jadi, waktu menunjukkan 4 menit 14,4 second. Selanjutnya, kita akan mengukur volume benda yang tidak beraturan. Contohnya, batu. Ukur yang digunakan adalah gelas berpancuran. Gelas ukur diisi air setinggi pancuran. Batu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi air tadi. Ternyata air ada yang berpindah ke gelas ukur kecil dan menunjukkan nilai 20 cm3. Nah, itulah volume dari benda atau batu. Selain gelas berpancuran, volume benda atau batu bisa diukur dengan gelas ukur. Pada gambar, volume air sebelum benda masuk setinggi 50 ml dan setelah benda masuk volume air setinggi 100 ml. Maka volume benda sama dengan volume air sesudah dikurangi volume air sebelum, sama dengan 100 dikurangi 50 sama dengan 50 ml. Sekarang materi yang terakhir yaitu mengukur suhu dengan alat ukur termometer. Macam-macamnya termometer antara lain A. Termometer suhu badan atau sering dikenal termometer klinis yang mempunyai skala antara 36 sampai 42 derajat Celcius. Yang B. Termometer laboratorium untuk percobaan. Dan yang C, termometer ruang untuk mengukur suhu ruangan. Sekarang kita lanjut ke konversi satuan suhu. Perhatikan gambar, ada 4 termometer Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing termometer mempunyai titik tetap atas dan titik tetap bawah. Suatu skala dan satuan suhu dibuat dengan memilih 2 titik tetap terlebih dahulu, yaitu titik tetap bawah berdasarkan titik beku air dan titik tetap atas berdasarkan titik didih air. Berikut perbandingan skala beberapa termometer. Termometer Celcius, titik beku air 0, titik didih air 100, sehingga skalanya 100. Termometer Fahrenheit, titik beku air 32, titik didih air 212, sehingga skalanya 180. Termometer Reaumur, titik beku airnya 0 derajat dan titik didih air 80 derajat, sehingga skala 80 derajat. Termometer Kelvin, titik beku air 273 derajat dan titik didih air 373. Jadi skalanya 100 sama seperti Celcius. Sehingga perbandingan skala antara Reaumur, Celcius, Fahrenheit sama dengan 80 banding 100 banding 180.
sama dengan 4:5:9. Untuk Kelvin karena sama dengan Celsius jadi tidak dituliskan. Untuk konversi satuan suhu dapat dihitung dengan persamaan yang ada pada tabel di bawah contohnya. Jika kita mau menghitung dari Celsius ke reaumur, maka persamaannya 4/5 dikali besar derajat suhunya. Jika dari Celsius ke Fahrenheit, maka menggunakan persamaan 9/5 dikali besar suhu ditambah 32. Apabila dari Celsius ke Kelvin, maka cukup menambahkan besar suhu ditambah 273. Untuk konversi suhu yang lainnya, kalian bisa lihat persamaan yang ada pada tabel di bawahnya. Perhatikan contoh soal. Suatu benda bersuhu 80 derajat Celcius. Jika diukur dengan termometer reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin, maka suhu benda menjadi titik-titik. Pertama, 80 derajat Celcius sama dengan titik-titik reaumur. Sama dengan 4/5 kali 80 derajat reaumur sama dengan 320/4. Sama dengan 65 derajat reaumur. Yang kedua, 80 derajat Celcius sama dengan titik-titik derajat Fahrenheit. Maka sama dengan 9/5 kali 80 ditambah 32. Sama dengan 720/5 ditambah 32. Sama dengan 144 ditambah 32. Jadi hasilnya 176 derajat Fahrenheit. Dan yang terakhir, 80 derajat Celcius sama dengan titik-titik Kelvin, sama dengan 80 ditambah 273 sama dengan 353 derajat Kelvin. Demikianlah materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang sudah kalian simak pada video pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik. Kerjakan soal evaluasi berikut di buku catatan IPA. Kemudian jawabannya dikirim atau diupload ke GCR di kolom tugas. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.